Halo sahabatku, kita berjumpa lagi. Untuk kali ini kita akan membahas tentang pengurangan anakan pada tanaman pisang. Jadi seperti kita ketahui teman-teman, kalau tanaman pisang itu tidak sekedar ditanam kemudian dibersihkan gulmanya dan ditunggu berbuah sampai lama-lama begitu ya. Ada di sini contohnya tanaman pisang yang belum sempat hari itu kita kurangi anakan dan kita dekatkan ya supaya kita lihat buktinya. Ada bahkan sampai tidak berbuah seperti ini. Saya kasih tunjuk dari bawah, ini batang dari bawah terus. Nah, dia tidak berbuah teman-teman. Ini satu, ada lagi di dalam anaknya. Ini batangnya dari bawah juga, ini sampai ke atas juga tidak berbuah. Ini batas daun terakhirnya. Nih sudah habis dan dia mati, tidak berbuah. Dan dikhawatirkan juga nanti kalau tidak dirawat ini pun akan seperti itu. Setidaknya kalaupun ada satu yang agak jauh dia dari pokok temannya, ini agak jauh dari yang lainnya, ini agak jauh dari sini kelompoknya. Kalaupun ini sampai berbuah nanti palingan kecil-kecil saja buahannya. Ada banyak hal yang menyebabkan tanaman kita kurang memuaskan hasilnya. Yang paling inti yang pertama yaitu struktur tanahnya. Kalau kita lihat tanahnya ini teman-teman, ini tanah kering sebenarnya, tidak cocok untuk penanaman pisang karena sistem pengairan tidak memadai. Jadi kita hanya menunggu air hujan dan tidak ada sistem irigasi pengairan yang lengkap. Kita lihat tekstur tanahnya juga, saya dekatkan. Ini tekstur tanahnya gersang ya, ini keras, ini sangat keras, seperti mirip tanah merah. Ini sudah berabu kalau kita tarik tanahnya, padahal kurang lebih masih 2 minggu belum hujan. Sudah berabu, dia sudah berabu, masih 2 minggu belum hujan. Artinya tanah ini cepat membatu dan keras, kandungan tanah merah dan pasir banyak. Sementara tanah pengikat humus, tanah-tanah yang kaya akan unsur hara seperti humus, masih sedikit di tanah ini. Jadi kurang cocok untuk bertani sebenarnya. Tapi bagaimana kita bisa mengembangkan lahan seperti ini? Ada beberapa pokok yang lumayan besar ya seperti ini. Memang ini beda varietasnya ya. Varietas pisang yang ini beda sama yang ini. Tapi ini pun belum berbuah juga. Masih bisa kita pergunakan lahannya dengan perawatan yang intensif ya. Kita kurangi nanti anakannya, kita pacu dengan pupuk kimia kalau ada ya, pupuk kandangnya teman-teman, ditambahkan di pangkalnya. Apakah hasilnya nanti bisa memuaskan? Jadi teman-teman, ini sebagai contoh saya buat sebagai pembuktian apakah ada pengaruh pengurangan anakan pisang. Nah, ini pokok yang di depan kita ini belum ada perawatan. Dari tanam hari itu tidak sempat kita rawat, kita biarkan saja. Hasilnya pendek-pendek. Memang ini memang varietas yang pendek, tapi sampai mati pucuk dia seperti yang tadi. Ini belum pernah menghasilkan buah dalam satu kelompok ini. Ada lagi beberapa kelompok lain saya dekatkan.
Kalau yang ini varietasnya sudah beda ya. Kalau yang ini pun belum pernah berbuah ya. Yang ini juga, ini hampir sama varietasnya dengan yang tadi. Ini sampai kering, tidak menghasilkan buah ya. Tapi ada satu kelompok saya dekatkan yang sudah berhasil menghasilkan buah. Ini hampir sama varietasnya ya dengan yang tadi. Memang beda-beda sedikit. Kalau nama-namanya saya minta maaf ya teman-teman, nama-namanya saya belum paham kali, karena ini memang kita buat sebagai eksperimen atau pembuktian dulu ya. Ini sudah pernah dipanen sekali. Nah ini sudah pernah kita panen sekali dari sini. Ini untuk buah yang kedua nantinya sudah mulai nampak. Nah itu ada bentuk bakal buah sudah mulai muncul. Hampir sama varietasnya dengan yang tadi. Kalau yang ini namanya pisang kepok, sudah sampai 2 pokok sampai tumbang seperti ini, sampai tumbang tak berbuah juga. Ini memang kita tidak lakukan perawatan. Kalau melihat posisi yang sudah berbuah ini teman-teman, yang ini dekat dengan pembuangan pengairan dari rumah ya. Ini rumahnya. Jadi seperti yang saya katakan tadi teman-teman, pisang itu butuh air. Kalau irigasi tidak memadai di tempat kita dan tidak ada gunung yang mengurangi pencahayaan dalam 1 hari penuh, kurang pas untuk menanam pisang. Kira-kira itu yang saya mau sampaikan ya. Yang seperti ini kan sebelah kiri langsung kosong, dan juga sebelah kanannya, sebelah kirinya kosong juga, langsung 1 hari penuh dari pagi sampai sore. Ini pisang kena panggang sinar matahari dan tidak ada pohon pelindung sekitar kiri dan kanan. Makanya tanahnya cepat kering. Jadi pisang kurang pas. Kalau kita mau menanam pisang, tekstur tanahnya agak gembur. Kalau boleh tidak full dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore atau sampai matahari terbenam, kena panggang terus pokoknya. Itu kurang memadai untuk menanam pisangnya. Di depan sana juga ada, yang jauh di sana ada penanaman pisang, itu kebun orang teman-teman. Juga yang saya lihat kurang pas penanamannya, buah pisangnya, karena memang kiri kanannya bles, kosong. Jadi dari pagi matahari terbit sampai matahari terbenam, kena panggang pisang. Di sini tanahnya keras seperti tanah merah campur pasir. Jadi sangat-sangat tidak bagus ya. Kita harus pandai-pandai menambahkan tanah kompos ataupun pupuk kimia buatan. Oke teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, ini video kita buat sebagai eksperimen pembuktian apakah pengurangan anakan pisang ini bermanfaat untuk menghasilkan buah. Oke teman-teman, ikuti terus video kita. Saya akan melakukan pemangkasan anakan, pemangkasan daun-daun ini biar rapi, yang sudah tua, yang tidak dipakai lagi. Dan kita nantikan di video berikutnya, tentunya di channel ini ya. Kita lihat hasilnya setelah menghasilkan buah, berapa bulan kemudian, ataukah lama menunggunya, atau sama saja tidak menghasilkan buah. Oke teman-teman, ini adalah eksperimen. Semoga kita bisa betah menonton lanjutan dari video kita ini. Terima kasih yang sudah mengikuti channel kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga bermanfaat, menghasilkan hasil yang baik. Teman-teman makin pandai bertani, menemukan cara tersendiri masing-masing, dan semakin makmur petani kita. Terima kasih. Sampai jumpa.